Malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa Yabes. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki doa. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, how great Thou art. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Sungguh besar Kau Allah kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan tolong kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hati kami boleh siap ditabur oleh benih firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi sebuah lagu lagi. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur atas berkat Tuhan sehingga hari ini kita dapat ke dalam persekutuan doa kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu seminggu ini. Terima kasih pada hari ini kami dapat kembali ke dalam persekutuan kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat fokus menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kiranya Engkau yang tolong juga hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan manusia ada banyak rasa yang bisa kita alami. Kita bisa merasa sukacita, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa senang, kecewa, marah, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu rasa yang paling sering kita rasakan. Rasa ini adalah kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran Bapak Ibu Saudara adalah rasa yang paling sering kita rasakan dan barangkali tidak kita sadari. Contoh sederhananya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau keluar rumah, kadang-kadang kita khawatir. Khawatir apa Bapak Ibu? Khawatir hujan begitu ya. Aduh, ini nanti kalau keluar rumah hujan gak ya? Ini jemuran gimana gitu. Atau enggak mau keluar, aduh kalau naik motor nanti hujan. Gimana ya, pakai mobil aja gak ya? Giliran udah mau pakai mobil Bapak Ibu Saudara, aduh kalau pakai mobil taunya nggak hujan ntar macet.
Gimana ya? Nah, ini kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Contoh yang sangat sederhana. Atau kadang-kadang bagi pelajar, mahasiswa, siswa, kekhawatiran muncul ketika kita ujian gitu ya. Sebelum ujian kita khawatir, aduh soalnya susah nggak ya? Setelah ujian pun kita khawatir, aduh nilainya bagus nggak ya? Khawatir Bapak Ibu Saudara, di mana-mana begitu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur bahwa Tuhan pun menyadari bahwa manusia sering merasakan kekhawatiran. Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu salah satu rasa yang dominan, yang hari demi hari kita rasakan, dan dia berbicara mengenai ini di Alkitab. Ya, karena itu mari kita buka Alkitab kita akan belajar begitu apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai menghadapi kekhawatiran. Kita akan buka dari Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, ini karena saya khawatir waktunya nggak cukup kalau saya baca semua Bapak Ibu ya, khawatir juga gitu. Saya hanya akan bacakan di ayat ke-34 karena ini biasanya bagian yang sering kita rujuk Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini ya, kita sering memakai ayat ini dalam satu perikop. Ini kan satu perikop Bapak Ibu. Kita sering pakai bagian ini untuk mengatasi gitu ya, kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Kadang-kadang ketika ada sesuatu terjadi kita bilang, udah kesusahan sehari cukup untuk sehari gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka salah mengerti tentang bagian Alkitab ini. Bagian Alkitab ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya bicara mengenai penyerahan, tetapi secara lebih mendalam bagian Alkitab ini, khususnya ayat ini Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai peran kita juga sebagai orang percaya dalam menghadapi ketakutan. Kata kekhawatiran Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu seperti memikirkan sesuatu begitu mendalam sampai dia melupakan apa yang sedang dihadapi sekarang. Memikirkan sesuatu yang sangat jauh di sana, gitu ya, nan jauh di sana, sampai apa yang ada di depannya sekarang, yang dekat di sini begitu, terlupakan Bapak Ibu Saudara. Dan inilah kekhawatiran Bapak Ibu. Ketika dikatakan jangan khawatir, janganlah kamu khawatir, sebenarnya menunjuk bahwa janganlah kamu begitu memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Janganlah kamu begitu memikirkan akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita begitu ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tadi saya sudah berikan contoh-contoh. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya kita melepaskan kekhawatiran kita itu. Kadang-kadang kita memikirkan hal yang begitu jauh, sampai yang dekat kita lupa. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mau baca di ayat 27, dikatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah sahasta pun dari kehidupan kita. Kalau kita khawatir, kekhawatiran kita tidak akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Kekhawatiran membuat kita jadi tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Saking khawatirnya seorang pelajar, karena mau menghadapi ujian, bisa-bisa dia tidak belajar karena begitu ketakutan. Bukannya semangat belajar, jadi takut. Tidak belajar. Pasrah. Kadang-kadang karena ketakutan, kita jadi diam Bapak Ibu. Kita jadi tidak mau bergerak. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Kita perlu untuk melepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Bagian ini memperlihatkan kita perlu stop memikirkan hal yang begitu jauh. Tapi fokuslah dengan apa yang sekarang yang ada di depan kita. Kerjakanlah apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kalau si pelajar itu takut akan apa yang ada di depan, harusnya dia berhenti. Ya sudah, yang di depan nanti lagi, tapi sekarang, kalau dia memang sudah mau ujian, inilah waktunya dia belajar. Belajarlah dengan baik. Bapak Ibu Saudara, melepaskan kekhawatiran, itu artinya kita membatasi apa yang kita pikirkan. Mungkin terdengarnya tidak rohani Bapak Ibu, tapi ini perlu, supaya kita bisa melihat bahwa betul-betul Bapak Ibu Saudara, kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan bisa bekerja melalui bagian yang kita kerjakan itu. Salah satu hal lain Bapak Ibu Saudara yang sering kita lupakan dalam bagian firman Tuhan ini adalah ayat ke-25 sampai ayat yang
33 Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lupa bagian ini. Sebenarnya bagian ini bicara mengenai janji Tuhan. Sepanjang bagian ini kecuali tadi ayat 27, itu pause sedikit gitu ya, berhenti sedikit Bapak Ibu Saudara. Tapi sisanya itu bicara mengenai penyertaan Tuhan. Janji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di 25 sampai 26, lihatlah burung di udara, bunga di pinggir jalan, Allahmu, Bapamu yang di sorga memelihara. Bapak Ibu Saudara, ini bicara mengenai kebutuhan manusia sebetulnya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, bagaimana kita hidup. Dan Tuhan memperlihatkan, kalau bunga yang sebentar mekar, sebentar layu mati, Tuhan pelihara. Kalau burung di udara juga Tuhan pelihara, tetap bisa makan, padahal nggak bekerja. Apalagi kita manusia yang Dia kasihi Bapak Ibu. Tuhan tahu kita perlu kebutuhan banyak Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan kita begitu ya tadi ya, biasanya 3, sandang, papan, pangan. Kalau zaman sekarang tambah satu lagi, ada 4 Bapak Ibu Saudara ya, tambah 1, itu kuota. Katanya kalau handphone ada tapi kuota nggak ada, stres juga, nggak ada hiburan gitu ya. Kebutuhan kita banyak Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, bukan cuma tahu, Tuhan mau menyediakannya bagi kita. Dia mau memelihara kita Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mencari jalan kita sendiri. Nah, itulah yang membuat kita khawatir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat di ayat ke-32-33, dikatakan, janganlah seperti bangsa-bangsa yang orang-orang dari bangsa lain, katanya, yang mencari semuanya itu. Bangsa-bangsa mencari semuanya itu. Mereka bergumul. Gimana ya makan minum? Akhirnya kekhawatiran menguasai. Tapi justru Tuhan memberikan sebuah jalan yang lebih indah, yang lebih menenangkan Bapak Ibu Saudara. Katanya, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini bukan berarti kita nyogok Tuhan ya. Udah kita ikut Tuhan supaya kaya, kita ikut Tuhan supaya hidup kita enak, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi artinya adalah ketika kita beriman pada Tuhan, kita ikut Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita tidak perlu takut akan hal-hal yang demikian. Itu gampang buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaannya, mau nggak kita percaya sama Tuhan? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Gampang buat Tuhan, terlalu mudah. Tapi lebih daripada sekedar mencari itu, bisa nggak kita mencari Tuhan? Bisa nggak kita dekat dengan Tuhan? Percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita mau mencari harta kekayaan, tapi kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan biarkan nanti Tuhan yang bekerja. Kalau kita butuh apa, Tuhan yang akan penuhi. Bisa nggak kita ikut Tuhan betul-betul Bapak Ibu? Itu sebuah pertanyaan yang mendalam. Dan sebuah janji Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memelihara kita. Selama kita ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Barangkali ilustrasi yang baik Bapak Ibu Saudara ya untuk menjelaskan ini adalah seperti seorang anak belajar berjalan Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang anak belajar berjalan, namanya anak belajar jalan, pasti tahu yang namanya jatuh, tahu kalau jatuh itu sakit. Nah, kadang-kadang anak-anak bisa takut jatuh karena sakit Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya juga dulu begitu. Ketika anak belajar jalan, kalau dia tidak mau menghadapi kekhawatirannya, pasti khawatir dia, aduh gimana kalau jatuh ya, sakit nanti apa. Kalau dia nggak mau menghadapi itu, maka yang terjadi nggak akan jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Dia bukannya belajar berjalan, tapi merangkak terus. Supaya dia bisa berjalan, dia harus belajar berjalan. Nah, bagaimana caranya? Anak ini harus menghadapi kekhawatirannya. Dia harus berjalan selangkah demi selangkah Bapak Ibu Saudara. Dia melepaskan kekhawatirannya. Selangkah, begitu. Dan langkah-langkah yang masih di depannya nanti langkah ke-20 ke berapa, yang belum akan dia langkahi, masih jauh begitu ya. Dia harus percaya bahwa di belakangnya ada orang tuanya yang menjaga dia. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara anak belajar jalan dilepas begitu sama orang tuanya, kayak ngelepas ayam udah gitu. Pasti orang tuanya juga menjaga dari belakang. Dia akan lihat, ini anak ini mau jatuh kemana ini, mau jalan kemana, jangan sampai masuk lubang, jangan sampai apa. Karena ada orang tuanya menjaga, tangan orang tuanya sudah siap di atas untuk menopang dia kalau sebentar dia sudah seakan-akan goyang mau jatuh. Tangan orang tuanya sudah siap untuk
menangkap dia supaya dia tidak jatuh terlalu keras, tidak terantuk Bapak Ibu. Nah itulah kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjalan menghadapi kekhawatiran bersama Tuhan, kita perlu lepaskan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita perlu untuk melangkah berjalan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu memang di depan mengerikan, kita nggak tahu masa depan begitu, kita merasa aduh gimana ya di depan gitu. Tapi kita perlu jalani Bapak Ibu Saudara. Kita perlu jalani, kerjakan bagian kita. Kalau kita takut misalkan aduh dagangan kita laku atau enggak ya, kita perlu jalani, ya udah dagang aja. Yang belajar, mahasiswa yang pelajar, aduh nanti ujian bisa nggak ya, susah nggak ya soalnya, ya udah, ya sekarang belajarlah baik-baik begitu. Dan mengenai masa depan, kita serahkan semuanya pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan yang memelihara kita tadi. Dan ketika kita berjalan, kita mengerjakan bagian kita, Dia akan menolong kita kalau ada apa-apa yang terjadi. Sama seperti anak berjalan, kalau depannya ada lubang, orang tuanya nggak akan biarin Bapak Ibu. Pasti diangkat, pasti mungkin dibelokin jalannya begitu ya, supaya jangan masuk lubang. Sama Bapak Ibu Saudara. Ketika di depan kita ada masalah yang harus kita hadapi, kita berjalan. Dan ketika jalan kita mungkin berbahaya, Tuhan yang akan menolong kita, menuntun kita Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita mau? Nah Bapak Ibu Saudara, hanya dengan demikianlah kita bisa menghadapi kekhawatiran. Ketika kita melepaskan kekhawatiran kita, ya kita mengerjakan bagian kita. Kita mengerjakan, kalau kita memang harus bekerja, kita bekerja. Kita harus belajar, kita belajar. Dan lain sebagainya. Kalau kita memang harus mengerjakan sesuatu, kita kerjakan itu. Dan apapun nanti yang kita takutkan hasilnya di depan, lain sebagainya, kita serahkan pada Tuhan. Kita tahu Tuhan memelihara. Kalau Dia memegang, itu pasti baik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya. Biarlah kiranya ketika waktunya tiba kita dapat juga membagikannya kepada orang sekitar kita, sehingga ada orang-orang yang dapat menghadapi ketakutan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami belajar bagaimana menghadapi ketakutan. Biarlah kiranya kami mau Tuhan untuk melepaskan ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami mau melangkah bersama-Mu. Dan kami mau percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memelihara kami, menolong kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu untuk khawatir. Karena ketika kami mencari Engkau, maka Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memelihara kami. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa, biar kiranya sungguh apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, kekhawatiran-kekhawatiran yang besar, kiranya Engkau yang tolong kami, sehingga kami dapat tetap melangkah, dan kami dapat tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa biar kiranya jika sebentar kami akan melanjutkan persekutuan doa kami, dan ada pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Biar kiranya Engkau yang menjawab semua pokok doa itu sesuai dengan kemurahan hati-Mu, dan biar kiranya persekutuan kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan, menguatkan kita. Jangan kita khawatir. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin menyertai kita. Kita boleh memasuki bulan Juni. Boleh kata sudah setengah tahun Tuhan sudah berkati kita. Apa yang harus kita khawatirkan? Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami boleh memasuki bulan Juni di tahun ini. Terima kasih Tuhan, setelah setengah tahun, kurang lebih setengah tahun Tuhan sudah memimpin kami. Kami boleh lewati banyak hal, suka duka bersama dengan Tuhan. Tolong kami, biar kami boleh senantiasa mengarahkan hidup kami pada Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena tangan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyertai, menuntun, memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan menuntun persekutuan doa Yabes hingga sampai saat ini. Kita doakan untuk kebutuhan transportasi juga teristimewa untuk
seorang driver yang kami butuhkan untuk antar jemput jemaat-jemaat untuk persekutuan doa. Kita doakan Tuhan tuntun, Tuhan sediakan orang yang tepat untuk membantu dalam pekerjaan pelayan Tuhan. Kita juga doakan untuk kebaktian umum minggu ini, juga untuk perjamuan kudus. Biarlah setiap jemaat bisa mempersiapkan hati untuk semeja perjamuan dengan Tuhan. Juga semua penata layan, mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani Tuhan. Kita serahkan juga jemaat-jemaat, mereka diingatkan Tuhan, boleh datang ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau yang sudah menyertai memimpin persekutuan doa Yabes. Kami rindu Tuhan, untuk doa Yabes ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa onsite. Tapi Tuhan, kami membutuhkan seorang driver yang bisa antar jemput jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam transportasi ataupun jemaat-jemaat usia bahagia. Tuhan tolong, Tuhan sediakan orang yang tepat, orang yang punya hati, yang mau mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga biar jemaat Tuhan semakin banyak yang bisa ikut doa, karena doa adalah kuasa yang kami boleh dapatkan kalau kami boleh intim dengan Tuhan. Dan pertumbuhan gereja karena ada jemaat Tuhan yang boleh berdoa. Terima kasih Tuhan juga untuk ibadah minggu. Tuhan berkati untuk perjamuan kudus, biar jemaat Tuhan boleh persiapkan diri semeja perjamuan dengan Tuhan. Mereka boleh diingatkan akan kasih setia Tuhan, dan jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, mereka boleh melangkahkan kaki mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Setiap penata layan, biar mereka juga mempersiapkan diri mereka boleh melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan juga untuk keluarga kami sebagai hamba Tuhan. Banyak hal yang kami doakan, gumulkan. Tuhan sendiri yang memberkati pekerjaan pelayanan kami. Kami semakin hari diberikan semangat, semakin diberikan hikmat, akal budi, bijaksana, kuasa urapan Tuhan dalam kami melayani, bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan. Engkau berkati juga, doakan Tuhan untuk anak-anak kami dalam usaha pekerja mereka boleh diberkati Tuhan. Dan mereka tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Kita berdoa untuk masa depan mereka. Kita berdoa, tolong doakan untuk keluarga kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami sebagai hamba Tuhan sangat membutuhkan dukungan dari setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan tanpa ada dukungan-dukungan. Tuhan tolong biarlah kami diberikan hikmat, akal budi bijaksana, dan juga kepekaan akan suara Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus menuntun jemaat GKBJ untuk semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami, urapi kami Tuhan dengan hikmat surgawi, dengan wibawa ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau topang kami, Engkau beri kesehatan yang baik kepada kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk jemaat Tuhan, tapi juga untuk banyak orang. Untuk anak-anak kami, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sampai hari ini mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan. Mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kau berkati masa depan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dan mereka tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang berserah, hati yang setia mengikut dan melayani Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Kau pimpin lewat kehidupan mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah teman hidup, masalah masa depan, ataupun sakit penyakit. Tuhan yang menolong mereka. Mereka boleh tetap terpaut kepada Tuhan. Mereka boleh tetap kuat dalam menghadapi semuanya. Dan mereka tetap ingat akan firman Tuhan hari ini. Jangan khawatir. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah banyak beban pergumulan yang mereka hadapi. Masalah rumah tangga Tuhan.
masalah pekerjaan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Mereka boleh diberikan hikmat di dalam mengelola pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Atau mereka sebagai karyawan, mereka boleh bekerja dengan baik. Memberkati usaha di mana mereka bekerja, agar mereka boleh tetap bekerja dengan baik dan diberkati perusahaan mereka karena kehadiran ada anak Tuhan. Mereka sedang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan tunjukkan mereka sehingga mereka boleh temukan pekerjaan yang tepat. Mereka yang baru merintis usaha pekerjaan, Tuhan juga curahkan berkat-Mu. Biarlah mereka boleh peka, mereka tahu langkah-langkah harus mereka lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dan mereka tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Studi mereka Engkau berkati, dan juga segala sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mungkin sudah menahun, Tuhan kuatkan topang mereka. Mereka boleh tetap teguh dalam iman mereka. Mereka sudah lanjut usia, mereka kesepian, Tuhan kuatkan hidup mereka. Biarlah ada anak-anak Tuhan juga boleh juga berbagian, boleh hadir memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan, dan mereka boleh setia dalam mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Kita bersyukur kita baru saja pada 1 Juni kita boleh memperingati hari lahirnya Pancasila. Banyak pihak-pihak ingin merongrong Pancasila ini dan menggantikan Pancasila. Kita doakan agar aparat penegak hukum, pemerintahan, mereka boleh solid bagaimana tetap teguh dan memberantas semua rencana-rencana jahat dari orang-orang yang ingin mengacau. Kita berdoa juga untuk persiapan-persiapan pemilu agar boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk Jokowi diberikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik, prima, dan juga orang sekelilingnya bisa tetap memberikan dukungan. Kita doakan satu demi satu duri dalam daging Tuhan cabut, sehingga Jokowi bisa tenang memikirkan masa depan daripada negara ini. Kita doa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau 1 Juni kemarin kami baru boleh memperingati hari lahirnya Pancasila. Terima kasih Tuhan, Pancasila boleh mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah ini menjadi sebuah fondasi yang kokoh dan teguh terus Tuhan. Walaupun kami lihat ada sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka ingin menggantikan dasar negara ini. Tapi Tuhan tolong, biarlah aparat TNI, Polri atau penegak hukum, mereka boleh tegakkan hukum. Mereka boleh tegas terhadap orang-orang yang merongrong ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aparat TNI boleh satu suara, mereka tetap setia kepada Sabta Marga Tuhan. Tolong dan pimpin Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk tahapan-tahapan pemilu yang sedang dikerjakan. Kami serahkan Tuhan segala orang-orang yang mempersiapkan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami serahkan Tuhan, ada orang-orang tertentu yang masih ingin merubah undang-undang. Kami serahkan ke dalam Tuhan, Tuhan yang cabut tangan semuanya. Tuhan pimpin Tuhan. Kami serahkan caleg-caleg, bacalek, biar mereka pada waktu mereka terpilih, mereka betul-betul memikirkan kepentingan rakyat, negara, bukan kepentingan diri untuk memperkaya diri ataupun kelompok-kelompok mereka. Dan demikian juga untuk bakal calon presiden yang akan diajukan menjadi calon presiden. Tuhan tolong, biarlah Tuhan cabut tangan agar orang yang dipilih ada orang yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi bangsa ini Tuhan, sehingga pembangunan program dari pemerintah sebelumnya boleh ada berkesinambungan, sehingga kami melihat kemajuan bangsa Indonesia yang pesat. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Sisa pemerintahan Presiden Jokowi, Tuhan tolong dia bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan topan dia, dan Tuhan berikan kesehatan prima kepada dia Tuhan. Tuhan, kami tahu tidak mudah, dia banyak rongrongan, fitnahan, tapi Tuhan kami bersyukur untuk topangan, kekuatan Engkau berikan kepada dia, sehingga dia tetap tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati, sertai Tuhan. Kami serahkan orang-orang sekelilingnya. Tuhan, biarlah berikan kejelian kepada Pak Jokowi, sehingga dia tahu mana duri di dalam daging yang menghancurkan atau mana yang betul-betul tulus, sehingga dia bisa
melakukan tindakan-tindakan tertentu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan pemerintahan kami ke dalam Tangan Tuhan. Engkau sertai dan pimpin dalam nama Yesus. Kami serahkan pemerintahan kami. Mereka juga bisa tegas terhadap pengacau-pengacau, mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka-mereka yang menutup gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong pemerintah boleh tegas dan menindak aparat-aparat ataupun oknum-oknum yang melakukan hal itu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Beri kekuatan kepada anak Tuhan boleh tetap tegak berdiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk para misionaris. Mereka melayani di berbagai daerah tempat terpencil. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan mereka boleh belajar bahasa. Bahkan mereka bisa menerjemahkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa masuk ke daerah-daerah wilayah di mana mereka melayani. Dan badan misi yang mengutus mereka juga boleh memperhatikan. Kita berdoa untuk para misionaris dan juga gereja-gereja Tuhan boleh bersehati di dalam memikirkan mandat yang Tuhan sudah berikan. Selain menggarami, menjadi mandat penginjilan, mereka juga boleh melakukan mandat budaya. Dan kita doakan juga banyak gereja-gereja yang ditutup, dipersekusi. Biar pemerintah bisa tindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukannya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau boleh memutus para misionaris untuk melayani di berbagai negara, berbagai tempat di daerah, bahkan tempat yang terpencil. Tuhan tolong badan misi boleh memikirkan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Mereka boleh dengan tenang melayani Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan. Mereka boleh belajar budaya, bahasa, dan mereka bisa bergaul. Dan mereka masuk dalam pelayanan kontekstual kepada orang-orang yang mereka layani. Dan kami rindu lewat pelayanan para misionaris, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan pimpin dan juga gereja-gereja Tuhan. Mereka tidak hanya tancapkan bendera, tapi mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh sebarkan Injil Tuhan. Itu yang utama, bukan bendera manapun, tapi mereka boleh bersama-sama dengan gereja Tuhan, bersama-sama para misionaris untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan mereka bukan hanya menjalankan mandat penginjilan, dan mereka juga boleh menjalankan mandat budaya, mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk terjun di bidang pelayanan, di bidang-bidang apapun, sehingga mereka boleh berperan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Di akhir ini kami banyak mendengar banyak gereja Tuhan, anak Tuhan dipersekusi, ditutup. Mereka dapat ancaman. Tuhan tolong, Tuhan aparat pemerintahan bisa tegakkan hukum. Mereka bisa tindak oknum-oknum yang melakukan perlawanan hukum ini Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin Tuhan. Biarlah gereja Tuhan boleh bersehati melakukan, mendukung mereka. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan anak Tuhan, gereja Tuhan yang sedang mengalami persekusi ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita akhiri peristiwa doa kita malam hari ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan dan pelayan Tuhan, sehingga pekerjaan dan pelayan Tuhan boleh berkembang dengan luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau sudah memberkati peristiwa doa Yabes boleh berjalan dengan baik. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh terus disegarkan, dikuatkan. Dan kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa, sukacita, kuasa surgawi. Kami boleh mengalami kehangatan, dan kami boleh berdoa, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Pakai persembahan kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, tangan-tangan yang belum, biarlah di waktu yang akan datang mereka juga boleh belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah peristiwa doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.